فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Paham Wahabi. Sebenarnya paham Wahabi itulah paham salaf itu sendiri. Paham Wahabi, paham salaf itu sendiri. Salaf itu sendiri Wahabi. Wahabi itu salaf. Cuma dari kalangan orang-orang hasad dan dengki di para kalangan sufiyin, ya, kuburiyun, pengibadah kubur daripada negara Turki Utsmani, mereka menyebarkan nama-nama Wahabiyah itu dalam rangka untuk menjauhkan orang daripada ajaran salaf itu sendiri. Jadi dibuat oleh dia momok yang menakutkan, seolah-olah Wahabi itu adalah suka mengkafirkan orang. Nanti kita kata itu kan menyebar tuh. Wahabi suka mengkafirkan orang, Wahabi tidak berselawat, Wahabi tidak cinta Rasulullah SAW, Wahabi tidak ziarah kubur, Wahabi dia tidak ada berselawat, dia benci Rasulullah SAW. Nah, kata-kata demikian mereka sebarkan, itu mereka petik dan mereka sadur, mereka adopsi perkataan itu daripada Zaini Dahlan, Dajjal dari kota Mekah, mufti pada masa itu yang sangat antipati dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian mereka sebarkanlah melalui negara itu Turki Utsmani, dikatakan Wahabi, dan dibuatlah Wahabi itu bentuk momok yang menakutkan. Padahal Wahabi itu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Salaf itu si Wahabi. Itu diambil daripada nama pengarang kitab tadi yang kita baca nih, Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab itu kan nama Allah itu. Abdul Wahab. Wahab itu artinya yang memberi hibah, yang memberi nikmat. Wahab itu nama Allah. Seharusnya kalau mereka menisbahkan itu Muhammad bin Abdul Wahab, seharusnya Muhammadiyah, bukan Wahabiyah, bukan Wahabi, tapi Muhammadiyah. Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Muhammad, nama bapaknya Abdul Wahab. Nah, sekarang dinisbahkan oleh mereka kepada nama bapaknya Abdul Wahab, dinisbahkan lagi kepada nama Allah. Terus sudah jauh rancu salahnya. Tapi insya Allah tak ada masalah. Bagi kita tidak ada mudarat itu. Orang mengatakan itu Wahabi, itu bukan mengatakan itu adalah Salafi, Wahabi. Alhamdulillah, syukur kita. Saya syukur dikatakan orang Wahabi itu Wahabi. Betul saya Wahabi. Apa? Apa Wahabi itu dikatakan dia tidak mencintai Rasulullah SAW? Mana bukti kita tidak cinta Rasulullah SAW? Kita cinta Rasulullah SAW. Kita alhamdulillah mengamalkan amal sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, menyampaikan sunnahnya. Siapa kata kita tidak bersalawat? Ini kita baca kitab salawat nih tadi. Sallallahu alaihi wasallam berapa kali nggak terhitung kita salawat? Siapa yang larang kubur? Saya ziarah kubur. Jadi seluruhnya itu fitnah. Fitnah yang sudah berbentuk negara di dunia, yaitu Turki Utsmani, dan menyebar seluruh teror dunia. Dan dikatakanlah Wahabi itu adalah, dikatakan oleh mereka, suka mengkafirkan orang, dan mereka salah kaprah di dalam hal itu. Sebenarnya mereka tuduhkan itu kepada Khawarij yang namanya juga Wahabi juga, tetapi itu sudah lama. Jadi sekarang itu mindset mereka itu salah setting. Mindset mereka itu disetting dengan mindset yang awalnya adalah takfir Khawarij. Khawarij asalnya dari Afrika. Nah, itu yang diambil oleh mereka, diletakkan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Itu otak mereka salahnya di situ. Jadi sebenarnya ajaran salaf, ajaran Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak ada apa namanya paradok kontroversial, nggak ada, sama. Apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab kepada kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa diajar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga diajarkan oleh para sahabat. Nah, sekarang kadang-kadang kita lihat orang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Wahabi juga oleh dia. Syekhul Islam Wahabi juga. Padahal Syekhul Islam nggak pernah ketemu dengan Muhammad Abdul Wahab.
Syekhul Islam hidup di abad ke-7. Muhammad Abdul Wahab hidup di abad ke-12. Kapan dia ketemu? Tapi orang mengatakan juga itu adalah Syekhul Islam Wahabi. Syekhul Islam Wahabi, di mana dasarnya? Itu adalah dasarnya pertama kebencian, hasad dalam hati dan dengki yang tidak suka berkembangnya ajaran salaf, ya, sehingga mereka beri nama Wahabi. Kadang-kadang dia para anbiya juga dulu diutus oleh Allah Azza wa Jalla, apa kata kaumnya? Majnun, gila. Para anbiya juga demikian. Disebut oleh kaumnya gila, disebut oleh kaumnya tukang sihir. Macam-macam titel dan gelar diberikan, dan salaf juga demikian. Macam-macam titel diberikan oleh orang kepada kita, tapi insyaallah la yadur, tidak mudarat bagi kita. Insyaallah taala ajaran salaf, ajaran Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap akan kekal sampai hari kiamat. Senang atau tidak senang orang, itu aja. Ada orang senang, ada yang tidak senang. Nama sudah dakwah. Dakwah itu tidak ada orang yang senang seluruhnya. Kalau ada orang dakwahnya senang seluruh manusia, lihat nih. Kalau ada seorang dai, ini Pak, kaidahnya. Kalau ada seorang dai, seorang ustadz, seluruh jenis golongan dan kelompok senang sama dia. Senang sama dia, nggak ada yang benci sama dia. Itu dua aja. Kalau enggak munafik, kalau enggak basa-basi. Dua aja dia. Ada orang dai, ustadz dia. Seluruh lini jenis manusia dan kelompok senang sama dia. Itu dua aja dia. Ima dia munafik, wa ima dia mudahin. Basa-basi. Sekarang contoh yang singkat aja kita lihat. Bapak tahu tablik kan? Senang gak seluruh orang sama dia? Jawab. Tablik. Senang gak seluruh orang sama dia? Enggak kan? Tablik itu. Sufi. Sekarang kita bicara Sufi. Ada Satariyah kan? Ada Naqsyabandiyah. Apa seluruh orang ikut Satariyah? Enggak kan? Apa seluruh orang ikut Naqsyabandiyah? Enggak. Itu yang batil aja enggak seluruh orang senang sama dia. Apalagi yang hak. Jadi enggak bisa dakwah itu kita mengharapkan senangnya manusia seluruhnya, enggak, mustahil. Enggak akan ada. Imam Syafi'i sudah mengatakan dari dhonnas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa digapai. Wa ridallah ghayatun tudrak, tapi ridho Allah pasti bisa digapai. Ridho manusia enggak bisa kita gapai. Di sini orang ridho pada kita, tempat lain itu ridho. Oleh karena itu dakwah salafiyah kapanpun dimanapun dia akan menghadapi dua keadaan, senang orang dan tidak senang, diterima dan tidak terima. Oh, diterima seluruhnya mustahil. Kalau ada orang dai salafi, ustaz salafi, dia berdakwah diterima oleh seluruh orang, mustahil. Kalau dia mengatakan demikian lebih afdol daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja logikanya. Nabi kita SAW terima oleh umat dia. Berapa banyak terimanya? Lebih afdol pada Nabi. Yang ada Nabi tidak ada pengikut, jalan sendiri aja dan ada pengikut belakangnya. Apalagi kita. Orang bilang dakwah salafiyah pasti dia akan pro dan kontra, suka dan tidak suka, senang dan yang senang dan yang tidak senang. Itu pasti tidak bisa ndak. Oh mau senang kita seluruhnya, omong kosong. Tapi kalau kita dakwah ketawa ketiwi, cepika-cepiki, itu mungkin orang senang seluruhnya. Bagaimana orang bisa ketawa, itu pelawak atau orang senang seluruhnya itu. Ya, itu tidak masalah. Itu bisa. Ya. Tapi kalau dakwah salafiyah dia pasti pro dan kontra, suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Sebanyak senang sebanyak juga yang benci. Begitu itu sudah sunnatullah, tidak bisa ditukar diganti itu. Ya. Oleh karena itu rahmatullah, dakwah yang disampaikan oleh siapapun yang dihadiri oleh ribuan manusia, setelah itu tanyalah sama dia,
Sekarang orang sebulan diundang, yang hadir masya Allah ribuan. Tidak ada hijab, laki perempuan sama aja. Pokoknya sambil selawatan dan sebagainya. Coba tanya pulang dia, apa yang dapat tadi mak? Tanyanya. Dia tanya sama dia, apa yang dapat tadi itu apa? Apa dapat? Dapat lah ya, ustadznya pada ketawa, ustadznya lucu, itu dapat dulu dia. Nggak tahu dia. Oh ini adalah halal, ini haram, nggak ada. Yang dapat apa? Masya Allah ustadznya lucu, pandai ketawa, pandai lawak, itu tahu dia. Itu yang tahu dia. Nggak ketahu dia. Oh ini bid'ah rupanya ustadz, ini salah, nggak dapat itu. Wallah nggak dapat. Nggak akan tahu dia itu, nggak ada dapat orang dengan dia itu. Tanya sama dia itu, mana orang dapat dengan dia? Nggak ada dapat dengan dia, apa dapat sama dia? Dapat ketawa orang. Nggak ada dapat dia. Pandai dia menjalankan syirik, nggak tahu dia. Bid'ah nggak tahu dia. Tapi dakwah salafiyah, orang keluar daripada dakwah salafiyah dia tahu. Oh rupanya itu syirik ya. Oh rupanya itu bid'ah ya. Oh rupanya itu sunnah, tahu dia. Itu kelebihan dakwah salafiyah Pak. Bapak itu.